kadal, tikus, monyet, dan mamalia kecil lain bisa dimakan olehnya. Hal itu karena ia bisa tumbuh hingga mencapai tinggi lebih dari 30 cm. Nah, itulah guys 7 deretan tanaman pemakan hewan. Dalam waktu sepersekian detik akan menutup. Dan serangga pun mati. Dalam waktu sepersekian detik akan menutup. Dan serangga pun mati. Lili kobra atau Darlingtonia californica termasuk tumbuhan purba yang saat ini cukup langka untuk ditemukan. Tumbuhan dengan bentuk seperti ular kobra ini hanya bisa ditemui di daerah California dan Oregon, Amerika Serikat. Kobra lili sendiri mampu tumbuh mencapai 1 meter dan berdiameter 15 hingga 20 cm. Alat perangkapnya berupa daun yang menekuk sudut 40 hingga 50 derajat, berbentuk tabung, dan memiliki rambut-rambut halus di dalamnya. Tidak hanya menjebak mangsa dengan baunya yang manis, ia juga memiliki sejumlah pintu keluar yang palsu, yang akan membingungkan korban yang masuk ke dalamnya. Ketika serangga terperosok ke dalam kantong, mereka akan dicerna oleh asam lemah dan dibantu bakteri pembusuk. Bladderwort. Tanaman karnivora yang satu ini hidup mengapung di atas air tawar dan memiliki panjang sekitar 20 cm dengan ketebalan tangkai 1 cm. Bladderwort juga memiliki stolon yang berukuran 1-2 mm yang menyimpan kloropas. Di bagian stolon inilah terdapat lantung untuk menjebak serangga. Tidak seperti karnivora lain yang mengeluarkan aroma manis, Bladderwort justru menggunakan sulurnya untuk menangkap mangsa seperti serangga air, ikan, dan krustisia. Ikan-ikan akan mengira sulur tersebut adalah cacing, sehingga setelah terpancing oleh sulur Bladderwort, mereka akan masuk ke dalam kantong dan tidak bisa keluar lagi. Moccasin plant. Sama dengan kebanyakan tanaman karnivora lain, moccasin mengeluarkan aroma manis yang memikat para serangga untuk mendekatinya. Serangga akan masuk ke dalam kantong moccasin dan tidak bisa melarikan diri. Kantungnya yang transparan itu membuat mereka kebingungan mencari jalan keluar dan berakhir mati kelelahan. Memang terlihat indah, tapi moccasin yang dapat kita jumpai di Kanada dan Amerika Serikat ini tidak akan pernah memberi ampun pada mangsa-mangsanya. Sundew. Tumbuhan dengan nama latin Drosophilum lusitanicum ini memiliki ciri khas berupa tentakel yang bergerak. Ia tinggal di tanah yang gersang di sekitar Spanyol, Portugal, dan Maroko. Itulah kenapa sundew harus mencari nutrisi lain dari para serangga. Seperti tumbuhan pemakan hewan lainnya, sundew menarik perhatian dengan mengeluarkan bau yang manis dari tentakelnya. Ketika ada hewan yang hinggap, ia akan menangkap dan mencernanya hingga sundew bisa berbunga di keesokan hari. Venus flytrap. Venus flytrap atau dikenal juga sebagai Venus sering dijuluki sebagai T-Rex-nya para tumbuhan. Memiliki ukuran mungil dan terlihat seperti setengah lingkaran dengan rambut di sekelilingnya.
Tanaman yang berasal dari Carolina ini panjang tangkainya mencapai 30 cm dengan panjang daun 8 sampai 15 cm. Daun capit berwarna merahnya itu akan menghasilkan nektar manis yang mampu menarik perhatian para serangga. Ketika serangga hinggap, tanaman ini dalam waktu sepersekian detik akan menutup. Dan serangga pun mati di dalamnya akibat kelenjar getah merah yang diproduksi daun capit. Tempat hidup tanaman ini adalah di tanah yang lembab dan berlumut, serta membutuhkan air yang rendah mineral. Serangga yang dimangsa oleh Venus flytrap antara lain lalat, nyamuk, laba-laba, jangkrik, dan serangga kecil lainnya. Byblis liniflora. Tanaman spesies asli Australia ini memiliki ukuran kecil dengan diameter dan tinggi mencapai 15 cm. Daunnya berwarna hijau muda dan seluruhnya tertutup oleh rambut-rambut yang berkelenjar. Rambut-rambut akan rontok dengan sendirinya ketika disentuh oleh serangga, yang membuat mereka yang bersentuhan langsung dengan permukaan daun untuk kemudian dicerna. Tanaman ini tumbuh di habitat yang relatif kering. Tropical pitcher atau kantong semar. Kantong semar adalah tumbuhan pemakan hewan terbesar di dunia yang dapat kita temui di Indonesia, Malaysia, dan Cina. Seperti namanya, tumbuhan karnivora ini berbentuk kantong dengan tutup di atasnya. Ia menarik perhatian serangga dengan bau manis yang dikeluarkannya. Ketika serangga hinggap di mulut kantong semar, mereka akan tergelincir masuk ke dalamnya dan akhirnya mati karena cairan lengket berenzim yang dihasilkannya. Ternyata tidak hanya serangga, hewan lain seperti kadal, tikus, monyet, dan mamalia kecil lain bisa dimakan olehnya. Hal itu karena ia bisa tumbuh hingga mencapai tinggi lebih dari 30 cm. Nah, itulah guys 7 deretan tanaman pemakan hewan. Gimana nih menurut pendapat kalian? Pernah menjumpai salah satunya? Well, jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.